Toko kue manis Pesona di Jakarta hampir tutup ketika Haris Wijaya masuk dengan putrinya yang berusia 3 tahun di pelukannya. Sebagai CEO sebuah perusahaan multinasional, ia terbiasa menyelesaikan masalah apapun dengan uang. Malam itu, ia menghadapi sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, hati putrinya yang hancur. Safira kecil hanya memiliki satu permintaan untuk ulang tahunnya, agar ibunya ada di sana. Namun sang ibu telah meninggal 2 tahun sebelumnya. Ketika ia melihat Dewi Anggraini, si pembuat kue yang sedang menyiapkan kue ulang tahun, Haris merasakan sesuatu yang menyambar seperti petir. Wanita itu sangat mirip dengan mendiang istrinya. Senyum yang sama, rambut coklat yang sama, tatapan mata yang sama lembutnya. Dalam waktu 30 detik, Haris membuat keputusan paling gila dalam hidupnya. Ia mendekati orang asing itu dan menanyakan sesuatu yang benar-benar mustahil. Bisakah Dewi berpura-pura menjadi istrinya selama 7 hari? Hanya untuk minggu ulang tahun Safira. Yang tidak diketahui oleh keduanya adalah bahwa permintaan putus asa itu akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Karena terkadang kebetulan yang paling mustahil menyembunyikan takdir yang paling mendalam. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton, kami lanjutkan. Saya janji ini akan menjadi cerita terbaik yang pernah Anda dengar dalam hidup Anda. Surabaya, Jawa Timur. Angin laut yang lembut menemani malam yang hangat di toko kue Bunga Gula, sebuah tempat kecil di jantung kawasan kota lama. Saat itu hampir jam 7 malam, dan Dewi Anggraini bersiap untuk menutup pintu. Usianya yang 29 tahun sudah memikul. Kehidupan yang didedikasikan untuk seni yang diwarisinya dari nenek. Zulfa, dinding berubin kuno menyaksikan kisah 3 generasi wanita yang mengubah gula menjadi mimpi. Dewi mengeringkan tangannya pada celemek putih sambil mengatur detail terakhir. Hidupnya yang sepi diringkas dalam dunia kecil yang manis itu. Bukan berarti dia tidak bahagia, tetapi sesuatu selalu terasa hilang. Mungkin bahan rahasia yang Nenek Zulfa katakan sangat penting dalam resep apapun, cinta. Lonceng pintu membangunkannya dari lamunan. Seorang pria tinggi, mengenakan setelan rapi dengan tatapan mata sedih, masuk dengan tergesa-gesa. Maaf mengganggu, saya tahu Anda akan tutup, tapi saya datang untuk mengambil kue yang saya pesan. Atas nama Haris Wijaya, Dewi memeriksa buku catatannya. Oh ya, kue untuk Safira, 3 tahun. Dia tersenyum. Saya akan mengambilnya. Ketika Dewi kembali dari dapur membawa kreasi halus itu, sebuah kue yang ditutupi glaze berwarna merah muda pucat dengan kupu-kupu gula kecil, ia menyadari sesuatu yang aneh. Pria itu menatapnya seolah-olah melihat hantu, benar-benar tidak bergerak. Tuan Wijaya, semuanya baik-baik saja? Haris Wijaya, 38 tahun, CEO salah satu perusahaan teknologi terbesar di Jawa Timur, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya, yang biasanya percaya diri dan tegas, berkaca-kaca. Pria yang memimpin rapat dengan puluhan eksekutif itu kini tampak benar-benar rapuh. Siapa? Siapa nama Anda? Dia akhirnya bertanya dengan suara serak. Dewi Anggraini. Sang eksekutif menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Maaf atas reaksi saya, tapi Anda sangat mirip dengan seseorang yang saya kenal. Dewi mengangguk, sudah terbiasa dengan komentar semacam itu. Wajahnya biasa saja, kata mereka. Tidak masalah. Monsi kue putri Anda, saya harap dia menyukainya. Saat itu, pintu belakang toko kue terbuka, dan seorang wanita berusia sekitar 50 tahun muncul dengan seorang anak yang tertidur di pelukannya. Tuan Haris, maaf menyela tapi Safira tertidur saat kami menunggu di mobil. Saya pikir lebih baik membawanya masuk. Dewi mengamati gadis kecil itu. Rambut coklat bergelombang membingkai wajah mungil yang lembut. Dia mengenakan gaun kuning muda dan memeluk erat boneka kain yang usang karena sering digunakan. Dia tampak seperti bidadari kecil. Terima kasih, Marni, jawab Haris, mengambil putrinya ke dalam pelukannya. Mari kita pulang sekarang. Saat itulah si pembuat kue itu melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Sebuah foto kecil di ponsel yang dipegang pria itu menunjukkan seorang wanita tersenyum. Seorang wanita yang, pada kenyataannya, bisa saja menjadi saudara kembarnya. Haris memperhatikan tatapan Dewi dan memutuskan, dalam dorongan putus asa, untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Nona Anggraini, saya tahu Anda gini akan menganggap ini benar-benar gila, tapi saya perlu berbicara dengan Anda, ini penting. Bisakah saya kembali besok sebelum toko buka? Ketulusan yang putus asa dalam permintaan itu membuatnya setuju meskipun ragu. Baiklah, saya buka jam 8 pagi, tapi saya bisa datang jam 7. Saya akan berada di sini tepat jam 7. Terima kasih. Dewi tidak bisa tidur nyenyak malam itu.
Ada sesuatu dalam ekspresi pria itu yang membuatnya gelisah. Ingatan akan gadis kecil yang tertidur itu juga tidak hilang dari pikirannya. Keesokan paginya, tepat pukul 7, Haris Wijaya memarkir mobil mewahnya di depan toko kue. Dia mengenakan pakaian yang lebih santai, tetapi wajahnya tetap sedih dengan lingkaran hitam yang dalam di bawah matanya. Dewi menyambutnya dengan kopi yang kuat. "Selamat pagi, Tuan Wijaya. Tolong panggil saya Haris." Mereka duduk di meja kecil di belakang toko. Pria itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum memulai. "Dewi, istri saya, Kamila, meninggalkan kami 2 tahun lalu. Aneurisma mendadak, dia menelan ludah. Safira baru berusia 1 tahun saat itu terjadi." Dewi mengangguk dalam diam, merasakan beban dari pengungkapan itu. "Sejak saat itu, saya berusaha menjadi ayah terbaik, tetapi ada kekosongan yang tidak bisa saya isi." Safira menanyakan ibunya setiap hari. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah foto. "Ini Kamila." Si pembuat kue itu merinding saat melihat gambar itu. Kemiripannya benar-benar mencengangkan. Bentuk wajah yang sama, mata yang ekspresif, bahkan senyumnya tampak sama dengannya. Minggu depan adalah ulang tahun Safira. Dan tahukah Anda apa satu-satunya permintaannya? "Aku ingin ibu datang ke pestaku." Haris mengusap wajahnya, berusaha menahan emosi. "Ketika saya melihat Anda kemarin, rasanya seperti melihat Kamila lagi. Kelembutan yang sama di mata, senyum yang sama." Dewi mulai memahami arah pembicaraan itu dan merasakan ada yang mengganjal di perutnya. "Saya tahu apa yang akan saya usulkan ini benar-benar gila," lanjutnya. "Tapi saya putus asa. Maukah Anda berpura-pura menjadi Kamila selama seminggu? Di silam ulang tahun Safira. Saya bisa membayar Anda 500 juta rupiah." Keterkejutan membuat Dewi menjatuhkan cangkir kopi, menumpahkan cairan ke seluruh meja. "Apa? Tidak, itu gila. Itu tidak etis, kejam, dan sama sekali tidak mungkin. Menipu seorang anak seperti itu, lalu meninggalkannya lagi. Anda sudah gila?" Haris menundukkan pandangannya, malu. Saya tahu. Ini permintaan yang mengerikan. Tapi saya melihat putri saya layu setiap hari. Dia tidak tersenyum seperti dulu lagi. Dia tidak bermain. Psikolog mengatakan dia menderita depresi anak. Saya turut berduka, tapi saya tidak bisa menerimanya. Tolong, pergilah. Sang eksekutif berdiri kalah. Saat dia hendak pergi, ponselnya berdering. Itu Marni, si pengasuh. Safira mengalami mimpi buruk lagi tentang ibunya. Dia sudah menangis selama setengah jam tanpa henti, kata suara di ujung telepon. Dewi mengamati keputusasaan menyebar di wajah pria itu saat ia mencoba menenangkan putrinya melalui telepon. "Ayah akan segera pulang, putri kecil. Jangan menangis. Ibu menjagamu dari surga." Tangannya gemetar saat ia mematikan telepon. Tatapan seorang ayah yang benar-benar hancur karena tidak bisa memberikan kepada putrinya satu-satunya hal yang paling ia inginkan di dunia. "Maaf Tuanah mengganggu Anda. Terima kasih atas waktu Anda." Ketika dia sudah berada di pintu, Dewi merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Belas kasihan yang membuatnya bertindak melawan akal sehatnya. "Tunggu!" Haris berbalik terkejut. "Saya tidak mengatakan akan menerima kegilaan ini, tapi mungkin kita bisa membicarakannya lebih lanjut. Memikirkan alternatif yang tidak terlalu menyakiti putri Anda." Secercah harapan menerangi wajah pria yang lelah itu. "Bagaimana kalau makan malam di rumah saya malam ini? Safira akan tidur. Kita bisa berdiskusi dengan tenang." Dewi ragu. Dia memasuki wilayah berbahaya, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya. Mungkin belas kasihan yang sama yang membuat neneknya membuka pintu toko kue untuk orang-orang yang membutuhkan selama banjir besar tahun 70-an yang mencegahnya untuk berbalik. Baiklah, tapi saya tidak menjanjikan apa-apa. Malam itu, setelah menutup toko kue, Dewi mengendarai mobil kecilnya ke alamat yang diberikan Haris. Dia terkesan ketika tiba di perumahan mewah di kawasan elit Pantai Laguna. Rumah besar keluarga Wijaya memiliki pemandangan laut yang istimewa. Marni yang tampak penasaran menyambutnya di pintu. "Tuan Haris menunggu Anda di ruang kerja. Silakan lewat sini." Saat berjalan melalui koridor rumah yang megah itu, Dewi melihat banyak potret keluarga. Di hampir semuanya, ia melihat wanita yang bisa menjadi bayangannya di cermin, selalu tersenyum di samping Haris. Dan di beberapa foto yang lebih baru, bersama Safira kecil. Di ruang kerja, Haris menunggunya dengan ekspresi yang lebih tenang. "Terima kasih sudah datang. Apakah Anda ingin melihat Safira sebelum kita bicara?" Usulan itu mengejutkannya. Saya tidak tahu apakah itu pantas. Dia sedang tidur. Anda tidak perlu khawatir." Mengikuti Haris ke kamar gadis kecil itu, Dewi merasakan hatinya sakit saat melihat ruangan yang didekorasi dengan warna ungu.
muda dan putih. Safira tidur memeluk boneka usang yang sama. Di dinding, lebih banyak foto Camilla. Dia terus bertanya kapan ibunya akan kembali dari surga, bisik Haris. Saya mencoba menjelaskan bahwa itu tidak mungkin, tetapi dia terlalu kecil untuk memahami kematian. Kembali ke ruang kerja, Haris menyajikan anggur merah dan mulai mempresentasikan proposalnya dengan lebih detail. Saya tidak ingin Anda berpura-pura secara eksplisit menjadi Camilla. Anda bisa diperkenalkan sebagai teman spesial, membiarkan Safira membuat kesimpulannya sendiri. Dewi menggelengkan kepalanya, masih tidak percaya. Dan setelah itu, ketika saya menghilang dari hidupnya setelah seminggu, sudahkah Anda memikirkan trauma apa yang akan ditimbulkan oleh hal itu? Kita bisa mengatakan bahwa Anda harus melakukan perjalanan, sesuatu yang bisa dipahami oleh anak berusia 3 tahun. Si pembuat kue itu menghela napas, menganalisis seluruh skenario. Itu adalah proposal yang absurd, namun ada sesuatu dalam situasi itu yang sangat menyentuhnya. Mungkin karena ia tidak pernah mengenal ibunya sendiri, yang meninggal saat melahirkan, ia sangat memahami rasa sakit karena kehilangan itu. Jika saya, dan perhatikan bahwa saya hanya mempertimbangkan secara hipotetis, jika saya menerima, saya harus menutup toko kue saya selama seminggu. Saya akan menanggung semua kerugian, tentu saja. Dewi menatap lama sebuah foto Safira di atas meja. Biarkan saya berpikir malam ini. Besok saya akan memberi Anda jawaban definitif. Saat meninggalkan rumah besar itu, Dewi pergi ke pantai dan berjalan tanpa alas kaki di pasir, membiarkan air laut menyentuh kakinya. Ombak seolah membisikkan pertanyaan yang sama berulang kali. Apa yang akan kamu lakukan? Di satu sisi, pikirannya menjerit betapa absurdnya proposal itu. Di sisi lain, hatinya hancur memikirkan anak kecil itu menangisi ibu yang tidak akan pernah dilihatnya lagi. Saat bintang-bintang menyaksikan penderitaannya, Dewi membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi berikutnya membawa angin laut yang sama yang menggoyangkan pohon-pohon palem di pantai Laguna, tetapi bagi Dewi tidak ada lagi yang terasa sama. Saat dia membuka toko kue, tangannya sedikit gemetar. Dia tidak pernah membayangkan menghadapi keputusan yang begitu kompleks. Karyawannya, Ibu Josefa, langsung menyadari ada yang salah. "Nak, kamu terlihat lesu. Ada yang terjadi?" Dewi memaksakan senyum. "Tidak ada apa-apa, Bu Josa. Saya hanya tidak tidur nyenyak." Bagaimana menjelaskan proposal gila yang ia terima? Bagaimana membenarkan bahwa dia benar-benar mempertimbangkan untuk menerimanya? Pukul 10 pagi lonceng pintu mengumumkan kedatangan Haris. Dia tampak lebih lelah daripada hari sebelumnya, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menunjukkan bahwa dia tidak tidur semalaman. "Selamat pagi, Dewi. Saya harap saya tidak mengganggu. Kita bisa bicara di belakang." Di ruang kecil di belakang dapur, Dewi menawarkan kopi yang diterima Haris dengan rasa terima kasih. "Saya sudah memikirkan proposal Anda dengan matang," ia memulai, menyatukan tangannya di atas meja. "Itu gila. Benar-benar gila." Haris menundukkan matanya, mengantisipasi penolakan, tapi saya akan menerimanya. Sang eksekutif mengangkat pandangannya, tidak percaya. "Serius? Anda benar-benar mau?" "Dengan syarat," Dewi buru-buru menambahkan. "Pertama, saya tidak akan memperkenalkan diri sebagai Camilla. Seperti yang Anda sarankan, saya akan menjadi teman spesial. Kedua, ketika minggu itu berakhir, saya tidak akan hilang sepenuhnya dari kehidupan Safira. Saya bisa mengunjunginya sesekali, menjaga beberapa ikatan agar itu tidak menjadi pengabaian baru." Haris mengangguk dengan kuat. Tentu saja. Apalagi? Ketiga, saya perlu tahu lebih banyak tentang siapa Camilla. Selera, kebiasaan cerita-ceritanya, bukan untuk menirunya dengan sempurna, tetapi untuk menghindari kontradiksi yang dapat membingungkan Safira. Saya bisa menunjukkan video, foto, menceritakan kisah. Marni juga mengenal Camilla dengan baik. Dan terakhir, Dewi menarik napas dalam-dalam. "Saya tidak menerima uang." Haris mengerutkan kening, bingung. "Maksud Anda? Anda akan menutup toko kue, melakukan semua pekerjaan ini. Saya akan menutupi biaya toko kue yang tutup dengan membayar karyawan saya dan sewa. Tetapi saya tidak ingin mendapat untung dari ini. Saya tidak akan merasa nyaman." Sang eksekutif mengamati wajah wanita muda itu untuk waktu yang lama. Jelas bahwa dia tidak berurusan dengan orang biasa. "Baiklah, saya menghormati keputusan Anda. Kapan Anda bisa mulai?" "Besok adalah hari Jumat. Saya bisa mengatur segalanya agar Ibu Josefa mengurus toko kue sampai hari Senin. Setelah itu kita akan tutup selama seminggu." Mereka menyepakati detail terakhir.
Dewi akan menghabiskan malam pertama di rumah besar itu pada hari Sabtu, sehari sebelum bertemu Safira. Ini akan memberinya waktu untuk membiasakan diri dengan rumah itu dan belajar lebih banyak tentang Camilla. Sore itu berlalu dengan lambat di toko kue. Setiap pelanggan yang masuk seolah menjadi saksi rahasia bersalah yang dibawa Dewi. Apakah dia melakukan kesalahan yang mengerikan? Apakah dia akan menyakiti seorang anak yang tidak bersalah? Saat menutup toko, dia menelepon satu-satunya kerabatnya yang masih hidup, Bibi Cynthia, yang tinggal di Malang. "Bibi, saya harus melakukan perjalanan kerja. Saya akan pergi selama seminggu." Kebohongan itu meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Jika dia bahkan tidak bisa menceritakan kebenaran kepada bibinya, bagaimana dia bisa begitu yakin dengan keputusannya? Hari Sabtu tiba dengan kecepatan yang menyiksa. Dewi mengemasi koper kecil dengan pakaian sederhana. Dia ragu saat memilih pakaian tidur. Haruskah dia membawa sesuatu yang lebih tertutup untuk rumah tempat seorang anak tinggal? Setibanya di rumah besar itu, dia disambut oleh Marni yang membawanya ke kamar tamu di lantai 2. "Tuan Haris meminta Anda menunggunya di ruang video saat Anda siap. Itu pintu ketiga di sebelah kanan di koridor." Kamar itu lebih besar dari seluruh apartemennya. Pemandangan laut sangat menakjubkan. Safira menghabiskan hari ini bersama kakek dan nenek dari pihak ayah, jelas Marni. Dia baru akan kembali besok pagi. Setelah menyimpan barang-barangnya, Dewi menuju ke ruangan yang ditunjukkan. Haris sudah menunggunya, dikelilingi oleh album foto dan laptop yang terbuka. "Terima kasih sudah datang," katanya, berdiri. "Saya sudah menyiapkan semacam sesi mendalam tentang Camilla." Dalam beberapa jam berikutnya, Dewi tenggelam dalam kehidupan orang asing yang, karena ulah takdir, bisa menjadi kembarnya. Camilla Wijaya adalah seorang dokter anak lulusan UGM dengan spesialisasi neuropediatri. Lahir di Banda Aceh, ia bertemu Haris saat kuliah. Ketika Haris mengambil jurusan teknik komputer, dia mencintai anak-anak lebih dari apapun, kata Haris, menunjukkan video Camilla bersama pasien di rumah sakit. "Kehamilan itu sangat kami dambakan. Kami sempat kesulitan untuk memiliki anak." Di setiap video, setiap foto, setiap cerita, Dewi melihat seorang wanita dengan senyum yang mudah dan mata yang bersinar. Seseorang yang jelas sangat dicintai. "Ini parfum yang dia gunakan," kata Haris menyerahkan botol kaca biru. "Dan ini buku favoritnya. The Unbearable Lightness of Being," baca Dewi. "Saya juga suka buku ini." Keheningan yang canggung terjadi di antara mereka. "Maaf, saya tidak bermaksud..." Tidak apa-apa," sela Haris. "Wajar jika kalian memiliki kesamaan." Saat malam semakin larut, Dewi merasa semakin terhubung dengan Camilla dan anehnya dengan Haris. Ada sesuatu yang menyentuh dalam cara dia berbicara tentang istrinya. Bukan hanya rasa sakit, tetapi rasa terima kasih yang mendalam karena telah mengenalnya. Mereka makan malam di beranda, ditemani suara ombak. Makanannya disiapkan oleh Marni sangat lezat. "Safira alergi kacang," komentar Haris, "dan dia suka stroberi, persis seperti ibunya." Apakah dia punya kerabat dekat selain kakek dan nenek dari pihak ayah? Orang tua Camilla tinggal di Eropa. Kami tetap berhubungan melalui panggilan video, tetapi mereka hanya datang ke Indonesia setahun sekali. Sekitar jam 10 malam, Dewi merasa lelah secara emosional. Begitu banyak informasi, begitu banyak tanggung jawab. "Saya rasa saya akan istirahat. Besok akan menjadi hari yang besar." Haris mengangguk. "Sebelum Anda pergi, saya ingin menunjukkan kamar Safira. Mungkin penting untuk mengetahui lingkungannya." Kamar gadis kecil itu adalah dunia kecil yang mempesona. Mobel kupu-kupu tergantung dari langit-langit, rumah boneka menempati satu sudut, dan koleksi buku anak-anak yang mengesankan memenuhi rak rendah. "Dia suka ketika saya membacakan untuknya sebelum tidur," komentar Haris. "Terutama yang ini. Itu adalah buku tentang seorang gadis kecil yang mengirim surat kepada ibunya yang tinggal di bintang-bintang. Camilla membelinya sebelum dia meninggalkan kami." Seolah-olah dia tahu, suara Haris tercekat. Dewi merasakan belas kasihan yang luar biasa terhadap pria yang mencoba sendirian untuk menjaga ingatan istrinya tetap hidup bagi putrinya. "Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Safira, Haris. Bukan sebagai pengganti ibunya, tetapi sebagai seseorang yang peduli." Kembali ke kamar tamu, Dewi berbaring tetapi tidak bisa tidur. Dia mengambil buku Camilla dan mulai membaca, berusaha memahami lebih baik wanita yang bayangannya akan dia tempati sementara. Malam berlalu saat dia menyerap setiap detail dari rumah itu, dari keluarga yang hancur itu.
Sekitar pukul 5 pagi, dia akhirnya menyerah pada tidur, hanya untuk dibangunkan 2 jam kemudian oleh gerakan di koridor. Suara-suara mendekat. Salah satunya, kecil dan bersemangat, membuat jantungnya berdebar. Kencang, nenek membuat kue coklat. Ayah, aku makan 2 potong? Safira, jangan beritahu ayah. Tawa suara pria yang lebih tua. Dewi melompat dari tempat tidur. Safira datang lebih awal dari yang diharapkan. Dia belum siap untuk pertemuan itu. Dia buru-buru mengenakan gaun katun bunga yang sederhana, serupa dengan yang dilihatnya dipakai Camilla di foto, dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. No, ini hanya seminggu. Dia mengulangi pada dirinya sendiri seperti mantra. 1 minggu untuk memberikan sedikit kegembiraan kepada seorang anak. Ketika dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk keluar dari kamar, dia menemukan Haris sendirian di ruang tamu. Dia tampak gugup. Selamat pagi, katanya berdiri. Safira datang lebih awal. Orang tua saya punya janji dan membawanya ke sini sekarang. Dia sedang sarapan bersama Marni di dapur. Saya gugup, aku Dewi. Saya juga. Tapi ini hal yang benar. Safira berhak mendapatkan sedikit kebahagiaan. Bagaimana kita akan melakukannya? Bagaimana Anda akan memperkenalkan saya? Saya berpikir untuk mengatakan bahwa Anda hanya teman spesial yang datang mengunjungi kami selama beberapa hari. Sisanya, ya kita akan membiarkan Safira membuat kesimpulannya sendiri. Dewi mengangguk, merasakan perutnya mual. Ayo kita ke sana. Mereka berjalan ke dapur, di mana seorang gadis kecil dengan rambut coklat bergelombang sedang makan panekuk dengan saus coklat. Di sampingnya, Marni memotong panekuk lain menjadi potongan-potongan kecil. Safira, panggil Haris dengan lembut. Ada seseorang di sini yang ingin ayah kenalkan padamu. Gadis kecil itu mendongak dan dunia berhenti. Mata anak itu identik dengan ayahnya, melebar. Garpu berisi panekuk menggantung di udara, terlupakan. Mulut kecilnya membentuk huruf O kecil karena terkejut. Ini Dewi. Dia akan menghabiskan beberapa hari bersama kita. Safira tidak menjawab. Dia terus menatap Dewi dengan intensitas yang hampir supranatural untuk anak berusia 3 tahun. Marni juga tampak terdiam, melihat dari Dewi ke foto Camilla di lemari es dan kembali ke Dewi. Keheningan yang tegang mendominasi ruangan. Dewi merasa seperti seorang penipu, penyusup di dunia yang bukan miliknya. Untuk sesaat yang mengerikan, dia mempertimbangkan untuk berbalik dan melarikan diri dari sana. Safira lah yang memecah keheningan. Perlahan, gadis kecil itu turun dari kursinya. Dengan langkah ragu-ragu, ia mendekati Dewi. Mata kecilnya mengamati setiap detail wajah si pembuat kue itu, seolah mencari konfirmasi atas apa yang sudah diketahui hatinya. Dewi berjongkok untuk sejajar dengan anak itu, merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya sendiri. Halo Safira, senang bertemu denganmu. Gadis kecil itu mengangkat tangan kecil yang gemetar dan menyentuh wajah Dewi dengan lembut, seolah takut Dewi akan menghilang pada sentuhan sekecil apapun. Anda datang dari surga? Tanya Safira, suaranya hampir tidak lebih dari bisikan. Dewi menatap Haris dengan putus asa, tidak tahu harus menjawab apa. Sang eksekutif tampak sama bingungnya. Saya datang dari tempat yang tidak terlalu jauh dari sini, jawab Dewi akhirnya. Toko kue bernama Bunga Gula. Anda membuat kue? Ya, banyak kue. Dari segala jenis dan rasa. Mata Safira bersinar. Ibuku juga membuat kue denganku. Benarkah? Ya, gadis kecil itu mengangguk dengan kuat. Kue coklat dengan topping stroberi, itu kue terbaik di dunia. Dewi tersenyum, merasakan ada yang tercekat di tenggorokannya. Bagaimana kalau kita membuat kue bersama suatu hari nanti? Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Safira melemparkan dirinya ke pelukan Dewi dengan begitu kuat hingga hampir menjatuhkannya. Dia memeluknya dengan intensitas putus asa seseorang yang menemukan kembali sesuatu yang berharga yang dianggap hilang selamanya. Anda pergi begitu lama, gumam gadis kecil itu dengan wajah terkubur di leher Dewi. Saya tahu Anda akan kembali. Haris menutup mulutnya dengan tangan, tampak emosional. Marni berbalik untuk menyembunyikan air matanya. Dan Dewi, tertangkap dalam pelukan yang tidak bersalah itu, merasakan sesuatu bangkit di dalam dirinya, naluri melindungi. Kelembutan instan untuk anak yang rapuh itu yang mengira dia adalah ibu yang sangat ia cintai. Apakah salah membiarkan kesalahan itu? Mungkin. Tetapi pada saat itu, dengan Safira berpegangan padanya seolah hidupnya bergantung padanya, Dewi tidak bisa memikirkan etika situasi itu. Dia hanya bisa merasakan hati kecil itu berdetak di dadanya dan kepastian bahwa entah bagaimana caranya, dia berada tepat di tempat yang seharusnya. Mau sarapan bersama?
Ajaknya dengan lembut melepaskan pelukan untuk menatap mata gadis kecil itu. Safira mengangguk berseri-seri. Dia memegang tangan Dewi dan membawanya ke meja seolah dialah nyonya rumah. Anda suka panekuk dengan saus coklat? Saya suka sekali. Itu sarapan favorit saya sepanjang masa. Kenyamanan yang Safira berikan padanya membuat Dewi tertegun. Dia tidak mengharapkan penerimaan yang begitu cepat, begitu lengkap. Saat dia duduk di meja dapur, dengan Safira yang berceloteh gembira tentang mainannya, gambar favoritnya, dan gaun baru yang ingin dia kenakan untuk pesta ulang tahunnya, Dewi melirik Haris. Dia menyaksikan adegan itu dengan ekspresi terbelah antara kegembiraan dan rasa bersalah. Apakah yang mereka lakukan ini benar? Waktu yang akan menjawabnya. Namun untuk saat ini, suara tawa Safira, mungkin tawa yang paling tulus dalam waktu yang lama, terasa seperti jawaban yang cukup. Hari pertama di rumah keluarga Wijaya berlalu seperti mimpi demam bagi Dewi. Safira tidak melepaskannya barang sejenak pun, seolah takut tamu spesial itu akan menghilang jika lengah sedikit saja. Gadis kecil itu menunjukkan setiap mainan, setiap buku, setiap sudut rahasia rumah besar itu. Ini Tuan Kumes, Safira memperkenalkan, mengangkat boneka kain usang itu. Ibu yang membuatnya untukku. Dia menjagaku ketika aku mimpi buruk. Dewi tersenyum, memegang mainan itu dengan lembut. Dia terlihat sangat berani. Dia memang berani. Dia mengusir semua monster di bawah tempat tidur. Sore hari didedikasikan untuk piknik di taman. Marni menyiapkan sandwich, jus, dan buah-buahan yang diletakkan di atas taplak meja kotak-kotak. Safira bersikeras Dewi duduk di antara dia dan ayahnya. Ceritakan sebuah kisah, ayah, pinta gadis kecil itu, menggigit stroberi. Haris mulai menceritakan kisah tentang seorang putri kupu-kupu yang tinggal di taman terindah di dunia. Itu jelas merupakan cerita yang sering ia ceritakan, karena Safira melengkapi beberapa kalimat mendahului ayahnya. Dan Ratu Kupu-Kupu memiliki senyum terindah di seluruh kerajaan, tambah Haris. Melirik Dewi dengan penuh makna. Si pembuat kue itu merasa tersipu di bawah berat tatapan itu. Sulit untuk memisahkan apa yang merupakan akting dan apa yang nyata dalam dinamika aneh yang terbentuk di antara mereka bertiga. Malam harinya, saat menidurkan Safira, gadis kecil itu meminta Dewi membacakan cerita favoritnya, tepatnya buku tentang gadis yang mengirim surat kepada ibunya di bintang-bintang. Anda membaca seperti ibu, komentar Safira sudah mengantuk, dengan suara lembut yang sama. Kata-kata itu jatuh seperti batu di hati Dewi. Apakah yang mereka lakukan ini benar? Atau apakah mereka memelihara ilusi yang hanya akan membawa lebih banyak rasa sakit di masa depan? Ketika akhirnya ia berhasil membuat Safira tertidur, ia menemukan Haris di beranda menatap laut yang gelap. Dia tampak sangat bahagia, komentarnya, tanpa mengalihkan pandangan dari Cakrawala. Sudah lama sekali saya tidak melihatnya seperti ini. Itu membuat saya khawatir. Haris, dia jelas percaya bahwa saya adalah Kamila. Saya tidak pernah mengatakan Anda adalah dia. Anda juga tidak pernah menyangkalnya. Itu sama saja. Dewi mulai berjalan mondar-mandir di ruang kerja gelisah. Dan ada lagi, saya menjadi terlibat secara emosional. Dengan Safira. Dengan rumah ini, dengan Anda. Kata terakhir keluar hampir seperti bisikan. Haris berdiri, mendekatinya. Apakah itu hal yang buruk? Ini rumit. Saya tidak tahu lagi apa yang nyata dan apa yang merupakan sandiwara. Ya, ketika saya datang ke sini, saya yakin itu hanya akan menjadi seminggu. Bantuan karena belas kasihan. Sekarang apa? Dewi menelan ludah. Sekarang saya takut untuk pergi. Haris meraih tangannya. Bagaimana jika Anda tidak perlu pergi? Maksud Anda? Bagaimana jika ini bisa menjadi nyata? Kita bertiga bersama. Dewi melepaskan diri menjauh. Anda tidak berpikir jernih, Haris. Anda tidak jatuh cinta pada saya. Anda jatuh cinta pada citra Kamila yang Anda lihat dalam diri saya. Itu tidak benar. Saya tahu setiap detail Kamila, seleranya, kebiasaannya, cara dia berpikir. Dan Anda, Dewi, benar-benar berbeda darinya dalam segala hal, kecuali penampilan. Dan karena Anda, karena Dewi yang saya kenal hari-hari ini, saya merasakan sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya, tidak percaya. Kita baru bertemu kurang dari seminggu. Dan rasanya seperti saya sudah mengenal Anda seumur hidup. Itu hanya konteks. Situasi buatan yang kita ciptakan. Haris melangkah maju, memperpendek jarak di antara mereka. Kalau begitu buktikan bahwa saya salah. Tinggallah seminggu lagi setelah pesta, tanpa kepura-puraan, tanpa perjanjian. Hanya Anda menjadi diri Anda sendiri. Jika di akhir minggu itu, apa yang saya rasakan telah hilang, Anda benar dan kita bisa berpisah dengan baik-baik.
Proposal itu menggoda, tetapi menakutkan. Bagaimana dengan Safira? Bagaimana kita akan menjelaskan ini padanya? Kita bisa mengatakan yang sebenarnya, bahwa Anda bukan ibunya, tetapi seseorang yang sangat peduli padanya. Itu akan menghancurkannya. Mungkin pada awalnya. Tetapi anak-anak itu tangguh. Dan yang paling penting, dia tidak akan kehilangan seseorang lagi. Anda akan tetap hadir, hanya dengan cara yang berbeda. Dewi merasa pusing dengan kerumitan situasi itu. Haris begitu dekat sekarang, sehingga dia bisa mencium parfumnya, campuran cendana dan sesuatu yang unik miliknya. Saya perlu berpikir, gumamnya, mundur. Pesta besok, mari kita fokus pada itu dulu. Ketika kembali ke kamarnya, Dewi tidak bisa tidur. Dia berguling-guling di tempat tidur, mengulang dalam pikirannya setiap momen selama 6 hari terakhir. Dia datang ke rumah itu bertekad untuk membantu seorang anak yang sedih, yakin akan moralnya yang lebih tinggi daripada seorang ayah putus asa yang mengusulkan sesuatu yang tidak etis. Dan sekarang, dia sama terlibatnya dengan Haris, sama tersesatnya dengan Safira dalam fantasi yang mereka ciptakan. Melalui jendela, dia bisa melihat samudra di bawah sinar bulan. Ombak menerjang pantai tanpa henti dan konstan. Bagaimana hidupnya jika dia menerima proposal Haris? Bisakah dia benar-benar membangun sesuatu yang nyata dari awal yang begitu terdistorsi? Di kamar sebelah, dia bisa mendengar napas lembut Safira. Hanya dalam 6 hari, anak itu telah memenangkan hatinya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Gagasan untuk meninggalkannya terlalu menyakitkan untuk direnungkan. Dan kemudian ada Haris, pria yang awalnya membuatnya takut dengan permintaan putus asanya, tetapi yang sekarang membuatnya tertarik dengan kerumitannya, pengabdian kepada putrinya, kesetiaan pada ingatan istrinya, dan kelembutan baru yang dia tunjukkan padanya. Dewi duduk di tepi tempat tidur menatap bayangannya sendiri di cermin meja rias. Dewi mengajukan pertanyaan penting pada dirinya sendiri. Siapa saya dalam cerita ini? Pahlawan atau penjahat? Penyelamat atau penipu? Bayangan itu tidak menawarkan jawaban, hanya membalas tatapan seorang wanita yang terbagi antara apa yang dia tahu benar dan apa yang diinginkan hatinya. Hari ke-7 tiba dengan cerah, seolah-olah alam semesta menyetujui perayaan yang akan terjadi. Dewi terbangun dengan Safira melompat-lompat di tempat tidurnya, lebih bersemangat dari sebelumnya. Ini ulang tahunku, ini ulang tahunku. Si pembuat kue itu memeluk gadis kecil itu, merasakan cinta yang begitu tulus hingga terasa menyakitkan. Selamat ulang tahun, putri kecil. Berapa usia Anda sekarang? Safira mengangkat 3 jari dengan bangga. 3! Aku sudah jadi anak besar sekarang. Tentu saja. Dan anak besar pantas mendapatkan pesta yang luar biasa. 7 pagi berlalu dalam hiruk-pikuk persiapan. Catering tiba lebih awal, mendirikan meja di taman. Tema kupu-kupu ada di setiap detail. Mulai dari serbet hingga air mancur coklat, yang alasnya menyerupai bunga tempat bertengger kupu-kupu gula kecil. Dewi secara pribadi mengawasi kuenya, kreasi 3 tingkat dengan gradien ungu muda, dengan kupu-kupu halus yang tampak terbang di sekitarnya. Meskipun bukan dari toko kuenya, ia bersikeras menambahkan beberapa sentuhan khusus. Pukul 2 siang, tamu pertama mulai berdatangan, keluarga dengan anak-anak dari sekolah Safira, beberapa rekan kerja Haris dan anak-anak mereka. Semua orang menatap Dewi dengan rasa ingin tahu yang tak tersembunyi, jelas menyadari kemiripannya dengan mendiang Kamila. Haris memperkenalkannya hanya sebagai teman yang sangat spesial bagi keluarga, tetapi tatapan dan bisikan tetap ada. Dewi mencoba mengabaikannya, hanya berkonsentrasi untuk memastikan Safira memiliki hari yang sempurna, dan dia berhasil. Gadis kecil itu berlarian di taman, bermain dengan teman-temannya, tertawa lebih keras daripada yang pernah dilihat siapapun. Dari waktu ke waktu, dia mencari Dewi dengan matanya, seolah memastikan bahwa Dewi masih ada di sana, dan ketika menemukannya, dia tersenyum berseri-seri. Saya belum pernah melihatnya sebahagia ini. Komentar seorang wanita yang memperkenalkan diri sebagai guru Safira. Dia sangat pendiam di sekolah beberapa bulan terakhir. Pesta mencapai puncaknya dengan kedatangan kue. Semua anak berkumpul di sekitar meja utama, menyanyikan lagu ulang tahun dengan antusias. Safira menjadi pusat perhatian, bersinar karena kebahagiaan. Buatlah permintaan sebelum meniup lilin, perintah Haris, berlutut di samping putrinya. Safira menutup matanya sejenak, berkonsentrasi. Ketika dia membukanya, dia menatap lurus ke arah Dewi. Sudah buat, katanya, sebelum meniup ketiga lilin dengan seluruh kekuatan paru-parunya yang kecil. Tepuk tangan bergemuruh di sekitarnya. Haris mencium pipi putrinya. Apa permintaanmu, putri kecil? Safira menggelengkan kepalanya. Aku tidak boleh bilang, nanti tidak terkabul. Tetapi saat potongan kue dibagikan,
Gadis kecil itu menarik Dewi ke sudut dan berbisik di telinganya. "Aku minta Anda tidak pergi lagi." Kata-kata sederhana itu menghantam Dewi seperti sambaran petir. Tiba-tiba kenyataan dari situasi yang mereka ciptakan jatuh ke pundaknya dengan seluruh bebannya. Dalam waktu kurang dari seminggu, dia akan keluar dari kehidupan anak yang sekarang menatapnya dengan begitu banyak harapan dan cinta. Untuk pertama kalinya sejak semua kegilaan ini dimulai, Dewi merasakan air mata yang tulus mengalir di matanya. Bukan air mata belas kasihan untuk Safira atau Haris, tetapi untuk dirinya sendiri, karena telah membiarkan hatinya begitu terlibat dalam situasi yang mustahil. "Ada apa?" tanya Safira, khawatir. "Anda sedih di hari ulang tahunku?" Dewi memaksakan senyum, menyeka air matanya dengan cepat. "Tidak, sayang. Saya menangis karena bahagia, karena melihat Anda begitu gembira." Gadis kecil itu tersenyum, lega. "Ayo kita makan kue. Potongan dengan kupu-kupu besar ini milikku." Saat Safira berlari kembali ke meja, Dewi tertinggal berusaha menenangkan diri. Saat itulah dia merasakan kehadiran di sampingnya. "Anda baik-baik saja?" tanya Haris dengan kekhawatiran yang tulus. "Tidak," jawabnya, jujur. "Saya tidak baik-baik saja. Safira baru saja memberitahu saya harapan ulang tahunnya." Haris mengerutkan kening. Apa yang dia minta? Agar saya tidak pergi lagi? Sang eksekutif menghela napas dalam-dalam. Dan apakah itu mustahil? Sebelum Dewi bisa menjawab, mereka disela oleh Safira yang berlari kembali dengan sepotong kue di masing-masing tangan. Satu untuk ayah dan satu untuk ibu. Kata itu melayang di udara di antara mereka seperti burung yang terluka. Itu adalah pertama kalinya Safira memanggilnya seperti itu secara langsung di depan umum. Para tamu di dekatnya yang mendengar menjadi terlihat malu. Seorang wanita yang lebih tua yang diidentifikasi Dewi sebagai Ibu Haris menjadi pucat. Waktu terasa membeku pada saat yang penting itu. Apa yang akan Dewi lakukan? Apakah dia akan mengoreksi Safira di depan semua orang, berpotensi mempermalukannya di hari ulang tahunnya sendiri? Atau apakah dia akan menerima istilah kasih sayang itu, mengabadikan ilusi selama beberapa jam lagi? Haris menatapnya, sama-sama bingung. Saat itulah Dewi membuat keputusan yang akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Dewi berjongkok hingga sejajar dengan mata Safira. Dengan lembut, dia mengambil piring kue yang ditawarkan gadis kecil itu padanya. "Terima kasih, sayang," katanya, mempertahankan ketenangan meskipun ada gejolak emosi. "Bagaimana kalau kita pergi melihat apakah teman-temanmu ingin bermain di trampolin?" Krisis mendesak telah ditunda, tetapi Dewi tahu bahwa resolusi definitif akan diperlukan. Saat dia mengamati Safira melompat-lompat dengan gembira bersama anak-anak lain, dia merasakan seseorang mendekat. Itu adalah seorang wanita elegan, dengan rambut beruban yang tertata rapi, Ibu Haris, Risma. "Putra saya bercerita tentang Anda," kata wanita itu tanpa basa-basi. Dewi merasakan wajahnya memanas. "Nyonya Wijaya, saya Risma, tolong." Wanita itu mengangkat tangan, menyela. "Saya di sini bukan untuk menghakimi. Ketika Haris memberitahu saya ngeri. Tapi hari ini," dia melihat ke arah cucunya, yang tertawa seperti yang sudah lama tidak ia lakukan. "Hari ini saya tidak tahu harus berpikir apa lagi. Saya juga tidak." "Aku Dewi." Itu dimulai sebagai isyarat belas kasihan, tetapi sekarang menjadi rumit. Lanjut Risma. "Saya melihat bagaimana putra saya menatap Anda. Itu bukan tatapan yang sama yang dia berikan pada Kamila." "Berbeda bagaimana?" Wanita itu tersenyum lembut. "Ketika dia menatap Kamila, ada pemujaan, hampir pemujaan berlebihan. Ketika dia menatap Anda, ada sesuatu yang lebih dewasa, lebih nyata. Dia melihat Anda dengan semua keraguan dan konflik Anda." Kata-kata itu menyentuh Dewi dalam-dalam. Mungkinkah Haris benar-benar melihatnya apa adanya dan bukan hanya sebagai gema dari mendiang istrinya? "Menurut Anda apa yang harus saya lakukan?" Dia memberanikan diri bertanya. Risma menghela napas. "Saya tidak bisa menjawab itu. Saya hanya tahu bahwa cucu saya bahagia untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Dan putra saya tampak hidup kembali." Dia menyentuh lengan Dewi. "Tetapi keputusan apapun yang Anda buat, pikirkan baik-baik tentang konsekuensinya." Hati terlibat, pesta berlanjut meriah hingga senja. Ketika tamu terakhir pergi, Safira kelelahan tetapi berseri-seri. Dia bersikeras agar Dewi menidurkannya. "Itu ulang tahun terbaik yang pernah ada." Gumam gadis kecil itu sudah mengantuk, memeluk Tuan Kumis. "Terima kasih sudah datang dari surga untuk menemuiku." Kata-kata lugu itu adalah pemicu terakhir. Begitu Safira tertidur, Dewi keluar dari kamar, bertekad untuk melakukan percakapan definitif dengan Haris. Dia menemukannya di taman, mengawasi tim kebersihan.
Kita perlu bicara, katanya tanpa basa-basi. Secara pribadi, mereka pergi ke ruang kerja di mana Haris menyajikan 2 gelas anggur. Dewi menolak gelasnya. Kita tidak bisa melanjutkan ini, ia menyatakan. Menina interlembes bagi Safira. Haris menghela napas. Saya tahu. Dia percaya bahwa saya adalah Kamila, bahwa saya kembali dari surga untuk melihatnya. Dan besok, saya seharusnya menghilang lagi dari hidupnya. Kecuali jika Anda tinggal. Dewi menggelengkan kepalanya, frustrasi. Ini tidak sesederhana itu, Haris. Bahkan jika saya tinggal, kita pada akhirnya harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Semakin lama kita menunda, semakin buruk jadinya. Kalau begitu kita katakan yang sebenarnya sekarang. Proposal itu mengejutkan Dewi. Bagaimana? Besok pagi, kita duduk bersama Safira dan menjelaskan semuanya. Bahwa Anda bukan Kamila, tetapi seseorang yang sangat peduli padanya. Bahwa Anda dapat terus menjadi bagian dari hidup kami jika Anda mau, tetapi dengan cara yang jujur. Menurut Anda, dia akan mengerti? Awalnya akan sulit, tetapi anak-anak memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Dan yang paling penting, dia tidak akan kehilangan seseorang lagi. Anda akan tetap hadir, hanya dengan cara yang berbeda. Dewi memegang wajahnya, mencoba mengatur pikirannya. Dan kira, apa kita, Haris? Apakah yang kita rasakan satu sama lain itu nyata, atau hanya produk dari situasi gila ini? Haris mendekat meraih tangannya. Apa yang saya rasakan untuk Anda adalah nyata. Begitu nyata hingga membuat saya takut. Bagaimana Anda bisa yakin? Kita baru bertemu seminggu, dalam keadaan yang sepenuhnya dibuat-buat. Karena apa yang saya rasakan untuk Anda benar-benar berbeda dari apa yang saya rasakan untuk Kamila. Pernyataan itu mengejutkan Dewi. Maksud Anda, Kamila adalah cinta pertama saya. Kami praktis anak-anak ketika kami bertemu. Kami tumbuh bersama, lulus bersama, membangun kehidupan bersama. Tetapi dalam beberapa hal, kami tidak pernah melihat diri kami sepenuhnya. Itu adalah hubungan yang hampir ideal, tanpa tantangan atau konflik besar. Dia berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Dengan Anda, Dewi, berbeda. Kita bertemu pada saat terburuk saya. Anda melihat saya putus asa, rapuh, melakukan kesalahan etika besar. Namun Anda masih di sini. Tidak ada idealisasi. Tidak ada kesempurnaan. Ini lebih dewasa, lebih nyata. Dewi merasakan air mata mengalir di matanya. Saya takut hanya menjadi pengganti. Anda bukan. Tidak akan pernah bisa. Haris membelai wajahnya. Anda adalah Anda, unik. Dan karena Anda, saya jatuh cinta. Sebelum Dewi bisa menjawab, pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka. Itu Safira, mengenakan piyama dan memeluk Tuan Kumis. Aku mimpi buruk, kata gadis kecil itu, dengan suara mengantuk. Haris dan Dewi menjauh dengan hati-hati. Mau cerita pada kami, putri kecil? Tanya Haris, mengulurkan tangan untuk putrinya. Safira berjalan ke arah mereka, duduk di pangkuan ayahnya. Aku bermimpi ibu pergi lagi, selamanya. Tatapan yang dipertukarkan Dewi dan Haris penuh makna, saat kebenaran telah tiba lebih cepat dari yang mereka harapkan. Safira, Haris memulai, dengan lembut, kita perlu bicara tentang sesuatu yang penting. Gadis kecil itu menyadari keseriusan dalam suara ayahnya dan melebarkan matanya. Itu benar kan? Anda akan pergi besok. Dia menoleh ke Dewi dengan air mata di matanya. Dewi menarik napas dalam-dalam, mencari keberanian untuk apa yang akan dia lakukan. Dia berlutut di depan gadis kecil itu. Safira, saya perlu mengatakan sesuatu padamu. Sesuatu yang mungkin sulit dipahami sekarang, tetapi sesuatu hari nanti Anda akan mengerti. Gadis kecil itu mengamatinya. Dengan mata besar dan penuh. Perhatian, saya bukan ibu Anda dari surga. Kata-kata itu melayang di udara seperti kristal rapuh. Safira mengerutkan kening, bingung. Aku tidak mengerti. Haris menyela dengan lembut. Ingat ketika ayah mengatakan ibu pergi ke surga, bahwa dia menjadi bintang kecil? Safira mengangguk. Ketika orang pergi ke surga, mereka tidak bisa kembali, sayang. Tidak untuk ulang tahun, tidak untuk kunjungan. Tapi, gadis kecil itu menatap Dewi, bingung. Dia terlihat seperti ibu, sama seperti di foto. Saya tahu, putri kecil. Kebetulan Dewi sangat mirip dengan ibu, tapi mereka adalah orang yang berbeda. Dewi meraih tangan kecil gadis itu. Ayahmu bertemu saya di toko kue saya ketika dia mengambil kue ulang tahunmu. Dia melihat bahwa saya sangat mirip dengan ibumu dan mengundang saya untuk datang bertemu denganmu. Safira memproses informasi itu perlahan. Ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi pemahaman bertahap. Jadi Anda bukan ibuku? Rasa sakit dalam suara anak itu menghancurkan hati Dewi. Bukan sayang, saya Dewi. Saya seorang pembuat kue yang tinggal di pusat kota.
Saya punya toko di mana saya membuat kue dan manisan. Tetapi minggu ini, saya bertemu seorang gadis kecil yang sangat spesial, yang mengajarkan saya banyak tentang cinta dan kegembiraan. Safira menundukkan kepalanya, memeluk Tuan Kumis lebih erat. Anda akan pergi, kalau begitu? Dewi menatap Haris mencari bimbingan. Haris mengangguk sedikit, menyemangatinya. Itu tergantung, Safira. Saya tidak bisa menjadi ibumu karena ibumu unik dan spesial, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Tapi saya bisa menjadi temanmu jika Anda mau. Teman? Gadis kecil itu tampak mempertimbangkan konsep itu. Iya, seorang teman yang sangat menyukai Anda dan yang bisa datang mengunjungi Anda, mengajak jalan-jalan, membuat kue bersama, seperti Tante Cynthia. Safira merujuk pada teman keluarga yang sesekali mengunjunginya. Semacam itu. Tapi mungkin saya bisa menjadi teman yang lebih dekat lagi, jika Anda dan ayah Anda menginginkannya. Safira terdiam lama, memproses semuanya. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya sangat tenang. Tapi ibu dari surga tidak akan sedih jika Anda menjadi temanku? Pertanyaan itu begitu polos dan mendalam pada saat yang sama, menyentuh Dewi. Tidak, sayang. Saya yakin ibumu akan sangat senang mengetahui bahwa Anda memiliki orang-orang yang mencintai dan merawat Anda. Safira menoleh ke ayahnya. Benarkah, ayah? Ya, putri kecil. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Dan ayah juga. Gadis kecil itu tampak menerima penjelasan itu. Kalau begitu Anda bisa menjadi teman Dewi. Itu akan menjadi suatu kehormatan. Safira menguap, kelelahan oleh emosi hari itu. Bisakah aku tidur di tempat tidurmu malam ini? Hanya malam ini? Dewi menatap Haris yang mengangguk. Tentu saja boleh. Sayang, ketika Safira akhirnya tertidur lagi, kali ini di tempat tidur Dewi, si pembuat kue itu menemukan Haris di beranda. Menurut Anda, bagaimana dia menghadapi semua ini? Tanyanya, khawatir. Lebih baik dari yang kita harapkan, saya pikir. Tapi besok akan menjadi ujian yang sebenarnya. Mereka terdiam sejenak, mengamati bulan yang terpantul di laut. Dan Anda? Tanya Haris akhirnya. Bagaimana Anda menghadapi semua ini? Dewi menghela napas. Jujur, saya takut. Dalam seminggu tentang hidup saya jungkir balik. Saya mengembangkan perasaan untuk seorang anak yang baru saya kenal dan untuk seorang pria yang istrinya kebetulan mirip dengan saya. Kedengarannya seperti alur cerita sinetron, bukan? Haris tersenyum tanpa humor. Yang paling tidak mungkin. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Dewi berpikir sejenak. Saya pikir kita butuh waktu. Waktu yang nyata, tanpa kepura-puraan atau tekanan. Saya harus kembali ke hidup saya, ke toko kue saya. Dan Anda dan Safira perlu menyesuaikan diri dengan konfigurasi baru ini. Anda akan pergi besok, kalau begitu? Ya, tapi ini tidak sepenuhnya. Saya bisa mengunjungi Safira di akhir pekan. Kita bisa melihat bagaimana semuanya berkembang secara alami. Haris mengangguk, meskipun dia tampak sedikit kecewa. Bagaimana dengan kita? Kita juga butuh waktu, Haris. Saya tidak bisa menyangkal bahwa saya merasakan sesuatu untuk Anda. Tetapi, saya harus yakin bahwa itu nyata. Dan bukan hanya produk dari situasi luar biasa ini. Dia meraih tangannya. Saya bisa menunggu. Waktu adalah sesuatu yang saya miliki banyak. Keesokan paginya, sarapan lebih hening dari biasanya. Safira tampak berpikir bergantian menatap Dewi dan ayahnya. Anda benar-benar pergi hari ini? Tanya dia akhirnya. Saya akan kembali ke rumah saya ya, jawab Dewi. Saya harus membuka kembali toko kue saya. Banyak orang menunggu kue saya. Anda membuat kue yang seindah kue ulang tahunku? Ya, saya buat. Dari segala jenis dan rasa. Bisakah aku mengunjungi toko kue Anda? Dewi tersenyum, lega dengan keterbukaan itu. Tentu saja boleh. Kapanpun Anda mau. Besok, Haris tertawa melihat kegelisahan putrinya. Bagaimana kalau akhir pekan depan? Dewi punya waktu untuk mengatur segalanya. Safira setuju, meskipun dia tampak sedikit kecewa dengan penantian itu. Setelah sarapan, Dewi mengemasi barang-barangnya. Aneh rasanya bagaimana dalam waktu 7 hari, kamar tamu itu menjadi akrab. Ketika dia turun dengan kopernya, dia menemukan Haris dan Safira menunggu di ruang tamu. Gadis kecil itu memegang sesuatu di tangannya, sebuah gambar. Saya buat untuk Anda, katanya. Menyerahkan kertas itu kepada Dewi. Ada aku, kamu, ayah, dan Tuan Kumis. Gambar itu menunjukkan 4 sosok lidi, 2 besar, 1 kecil, dan 1 yang tampak seperti kucing yang cacat, mungkin Tuan Kumis. Semua orang tersenyum. Cantik sekali, Safira. Saya akan menggantungnya di kulkas saya. Perpisahan itu lebih tenang dari yang diharapkan Dewi. Safira memeluknya erat dan memintanya untuk segera kembali. Tidak ada lagi kebingungan di matanya, hanya kasih sayang tulus dari seorang anak untuk seseorang yang ia sukai.
Haris menemaninya ke mobil. "Terima kasih," katanya sederhana. "Untuk segalanya." "Tidak apa-apa, ini segalanya." Dia memegang wajah Dewi di antara tangannya. "Anda membawa cahaya kembali ke rumah ini, untuk kami." Tanpa banyak berpikir, Dewi membungkuk dan mencium bibirnya dengan lembut. Itu adalah ciuman singkat, murni, tetapi penuh janji. "Sampai hari Sabtu," katanya, "masuk ke mobil. Kami akan menunggu." Saat mengemudi kembali ke apartemennya di pusat kota, Dewi merasakan campuran emosi, kelegaan karena kembali ke kehidupan normalnya, nostalgia untuk hari-hari intens yang dia jalani, dan harapan malu-malu untuk apa yang mungkin terjadi di masa depan. Setibanya di rumah, hal pertama yang dia lakukan adalah menggantung gambar Safira di kulkas. Kemudian dia menelepon Ibu Josefa. "Anda bisa membuka kembali toko kue besok," ia memberitahu. "Saya akan berada di sana tepat jam 7. "Nak, kamu baik-baik saja?" Suaramu berbeda. Dewi tersenyum pada dirinya sendiri. "Saya berbeda, Bu Josa, tapi saya baik-baik saja." Malam itu, berbaring di tempat tidurnya sendiri, dia merindukan suara ombak laut, bau rumah keluarga Wijaya, dan yang mengejutkan, bahkan dengkuran lembut Safira yang telah tidur bersamanya malam sebelumnya. Ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari Haris. Safira baru saja mengajukan pertanyaan yang menarik. "Jika Anda bukan ibu, tetapi suka ayah dan ayah suka Anda, maka bisakah Anda menjadi ibu baruku suatu hari nanti?" Dewi merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia menjawab, "Apa yang Anda katakan padanya?" Jawabannya datang hampir seketika. "Saya bilang itu adalah sesuatu yang hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi itu akan menjadi hal terindah di dunia jika itu terjadi." Dia tersenyum pada ponselnya, merasa seperti seorang remaja. Waktu akan menjawabnya. Kalau begitu, ia membalas. Keesokan harinya saat membuka kembali toko kue bunga gula, Dewi menyadari betapa semuanya tampak lebih kecil, lebih sederhana. Website hanya itu seminggu, tetapi rasanya seperti bertahun-tahun telah berlalu. Ibu Josefa langsung menyadari perubahan itu. "Bagaimana Anda bisa setuju bekerja di rumah klien selama seminggu?" tanyanya curiga. "Ada hal yang tidak Anda ceritakan pada saya, Nak." Dewi tersenyum, misterius. "Ada banyak hal, Bu Josa. Mungkin suatu hari saya akan menceritakannya." Seminggu berlalu dengan cepat, dengan Dewi mencoba mengejar ketinggalan di toko kue. Pada hari Kamis, ia menerima karangan bunga mawar kuning, favorit Kamila. Ia sadari dengan rasa sakit di dadanya. Kartu itu bertuliskan, "Untuk Dewi yang membawa cahaya kembali ke rumah kami. Dari teman-teman Anda, Haris dan Safira." Bukan bunga yang disukai Kamila yang penting, ia menyadari. Itu adalah isyarat, pikiran, niat untuk membangun sesuatu yang baru dan berbeda. Ketika hari Sabtu akhirnya tiba, Dewi gugup tidak seperti biasanya. Dia memilih pakaian dengan hati-hati, gaun bunga, tetapi berbeda dari yang dia lihat di foto Kamila. Penting untuk menetapkan identitasnya sendiri. Setibanya di rumah besar keluarga Wijaya, dia disambut oleh Safira yang sangat bersemangat, yang praktis menyeretnya masuk. "Aku membuat kue untukmu. Maksudku, ayah membantu, tapi aku yang mencampur dan memasukkan bahan-bahannya." Kue itu lebih mirip gundukan adonan coklat yang bentuknya tidak beraturan dengan topping yang tidak merata. Tapi bagi Dewi, itu adalah kreasi terindah yang pernah dia lihat. "Ini sempurna, Safira." Haris mengamati adegan itu dengan senyum. Ketika Safira berlari untuk mengambil sesuatu di kamarnya, dia mendekat. "Dia membicarakan Anda sepanjang minggu. Saya pikir saya punya saingan. Mana mungkin. Tidak ada yang bisa bersaing dengan ayah super." Dia tertawa, dan suara tawanya membuat sesuatu menghangat di dalam Dewi. "Saya merindukan Anda, akunya." Pelan. Layaknya, momen itu disela oleh Safira yang berlari kembali dengan album foto. "Aku mau tunjukkan sesuatu. Itu adalah album baru, dimulai minggu itu. Di halaman pertama, foto pesta ulang tahun, Safira di tengah, dengan Haris dan Dewi di sisinya, semuanya tersenyum. Kita akan taruh lebih banyak foto di sini, jelas gadis kecil itu. Foto teman Dewi." Kesederhanaan yang Safira terima dalam perubahan hubungan mereka patut diacungi jempol. Bagi anak berusia 3 tahun, yang penting adalah cinta, kehadiran, bukan label. Hari itu berlalu dengan tenang, dengan ketiganya mengunjungi Taman Bungkul, makan es krim dan berjalan-jalan di pusat kota bersejarah. Seorang pengamat biasa akan melihat mereka sebagai keluarga normal dan bahagia. Dan mungkin, pikir Dewi, itulah tepatnya yang mereka alami, bukan keluarga konvensional, yang dibangun di atas kebohongan dan kepura-puraan, tetapi konfigurasi baru,
berdasarkan pilihan yang sadar dan kejujuran. Ketika malam tiba dan Safira tertidur, Dewi dan Haris duduk di beranda mengamati laut. Dia meraih tangan Dewi. Dan sekarang kita akan mencari tahu hari demi hari, jawabnya. Tanpa terburu-buru, tanpa tekanan. Menurut Anda ini bisa berhasil? Kita? Dewi menatap langit berbintang, memikirkan semua jalan yang tidak terduga yang terkadang diambil oleh kehidupan. Saya pikir kita punya peluang, jawabnya akhirnya. Peluang yang bagus. Dia tersenyum lega. Hanya itu yang saya minta. Hidup jarang mengikuti naskah yang dapat diprediksi, renung Dewi. Terkadang, awal yang paling aneh mengarah pada tujuan yang paling indah. Dan mungkin kekacauan, kerumitan, kesalahan, dan keberhasilan di sepanjang jalan itulah yang membuat perjalanan itu benar-benar bermakna. Melihat pria di sampingnya dan memikirkan gadis kecil yang tidur di lantai atas, Dewi merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama bahwa dia berada tepat di tempat yang seharusnya. 3 bulan berlalu sejak ulang tahun Safira. Rutinitas yang ditetapkan benar-benar berbeda dari apa yang pernah dibayangkan Dewi untuk hidupnya. Selama seminggu, dia mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk toko kue bunga gula yang sekarang mulai mendapatkan lebih banyak ketenaran di Surabaya. Pada hari Sabtu, ia selalu mengunjungi rumah besar keluarga Wijaya, menghabiskan hari bersama Safira dan Haris. Kadang-kadang ia menginap di kamar tamu, baru kembali pada minggu malam. Itu adalah pengaturan yang aneh, yang memicu tatapan penasaran dan komentar terselubung. Tetapi bagi mereka bertiga yang terlibat, itu bekerja dengan sempurna. Safira telah beradaptasi dengan kenyataan baru itu dengan kelenturan yang mengejutkan. Dia memanggil Dewi dengan namanya tanpa kebingungan atau keraguan. Si pembuat kue itu telah menjadi kehadiran yang konstan dan dapat diandalkan dalam hidupnya. Bukan sebagai pengganti ibunya, tetapi sebagai seseorang yang unik dan spesial dengan haknya sendiri. Adapun Haris dan Dewi, hubungan itu berkembang perlahan, dengan kehati-hatian 2 orang dewasa yang memahami kerumitan situasi itu. Mereka bertemu sesekali selama seminggu untuk makan siang cepat atau berjalan-jalan di pantai saat senja. Mereka bertukar pesan harian. Mereka benar-benar mengenal satu sama lain tanpa tekanan buatan dari hari-hari pertama. Pada suatu sore Jumat yang sangat sibuk di toko kue, Dewi sedang menyelesaikan kue pernikahan ketika Ibu Josefa muncul di dapur dengan ekspresi khawatir. Ada seorang wanita ingin bicara denganmu, katanya. Katanya penting. Siapa? Dia tidak mau bilang, tapi dia terlihat seperti orang terhormat. Merasa ingin tahu, Dewi membersihkan tangannya di celemek dan menuju ke depan toko. Seorang wanita elegan, berusia sekitar 60 tahun, menunggu dengan sabar. Ada sesuatu tentang dia yang terasa samar-samar akrab. Selamat siang. Saya Dewi Anggraini. Ada yang bisa saya bantu? Wanita itu mengamatinya sejenak dengan ekspresi yang tidak mungkin diuraikan. Nama saya Elisa Maulana. Dengan ibuno dari Kamila. Keterkejutan itu seperti seember air dingin. Ibu mertua Haris, nenek Safira. Ibu dari wanita yang kebetulan sangat mirip dengan Dewi. Nyonya Maulana, saya senang bertemu dengan Anda. Wanita itu tidak membalas sapaan itu. Bisakah kita bicara secara pribadi? Tentu, kita bisa pergi ke ruang kerja saya. Di ruang kecil di belakang toko kue, Dewi menawarkan kopi yang ditolak Elisa dengan sopan. Putri saya dan saya sangat dekat. Nona Anggraini, Elisa memulai, langsung pada intinya. Bahkan setelah saya pindah bersama suami saya ke Portugal, kami berbicara hampir setiap hari. Kamila menceritakan semuanya kepada saya. Dewi mengangguk, tidak tahu kemana arah pembicaraan itu. Ketika dia meninggalkan kami, lanjut wanita itu, dengan suara sedikit bergetar, rasanya seperti kehilangan sebagian dari diri saya. Saya tidak menyerah sepenuhnya karena masih ada Safira. Cucu saya membutuhkan neneknya, terutama tanpa ibunya di sekitar. Saya mengerti, gumam Dewi, meskipun dia tidak benar-benar mengerti. Dia tidak pernah mengenal ibunya sendiri untuk mengetahui bagaimana rasanya kehilangan ibunya. Kami berbicara dengan Safira melalui panggilan video setiap minggu. 3 bulan lalu, cucu saya mulai membicarakan Anda. Teman spesial ayah, katanya. Elisa berhenti sejenak, mengamati wajah Dewi dengan saksama. Kemiripannya benar-benar luar biasa, komentarnya, hampir untuk dirinya sendiri. Saya mengerti sekarang mengapa Haris begitu terkesan. Nyonya Maulana, jika Anda mengizinkan saya menjelaskan, tidak perlu menjelaskan apapun. Haris sudah menceritakan semuanya kepada saya. Bagaimana kalian bertemu, proposal absurd yang dia buat, bagaimana Anda awalnya menolak, dan kami mau di kecetus Safira.
Jadi Anda tahu bahwa saya itu tidak pernah bermaksud menggantikan putri Anda. Saya tahu. Elisa menghela napas dalam-dalam. Kami datang ke Surabaya untuk ulang tahun Safira yang keempat yang akan berlangsung dalam 2 minggu. Saya harus bertemu dengan Anda terlebih dahulu. Melihat sendiri orang seperti apa yang memasuki kehidupan cucu saya. Ketegangan di udara terasa nyata. Dewi merasa seolah-olah dia sedang dihakimi dan mungkin memang begitu. Dan kesan apa yang Anda miliki sejauh ini? Dia berani bertanya. Elisa membiarkan dirinya tersenyum kecil. Saya masih memutuskan. Tetapi saya tahu Safira memuja Anda. Dan Haris terdengar berbeda ketika dia berbicara tentang Anda. Berbeda bagaimana? Lebih tenang. Lebih hadir, kurang tersiksa. Dia berhenti sejenak. Dia sangat mencintai putri saya. Tahu? Sejak kuliah, dia tidak pernah melihat wanita lain. Saya tahu. Dia bercerita tentang Kamila. Bagaimana mereka bertemu, betapa bahagianya mereka. Mereka memang bahagia. Tapi Elisa ragu, seolah memilih kata-kata dengan hati-hati. Tapi mungkin itu jenis cinta yang berbeda. Cinta masa muda. Indah, murni, tetapi mungkin tidak begitu teruji oleh kesulitan hidup. Pengamatan itu mengejutkan Dewi. Menggemakan sesuatu yang dikatakan Haris sendiri. Anda tidak tampak begitu menentang kami seperti yang saya bayangkan. Elisa sedikit memiringkan kepalanya. Kehilangan seorang putri mengubah perspektif Anda tentang banyak hal, Nona Anggraini. Saya belajar bahwa hidup terlalu berharga untuk disia-siakan dengan kepahitan atau kebencian. Haris pantas bahagia. Safira pantas bahagia. Dan jika Anda adalah orang yang membawa kebahagiaan itu kepada mereka, siapa saya untuk menentang? Itu sangat puranis dari Anda. Itu bukan kemurahan hati. Itu penerimaan. Elisa membuka tasnya dan mengeluarkan amplop kecil. Maesio, saya membawakan sesuatu untuk Anda. Di dalam amplop itu ada sebuah foto. Menunjukkan Kamila tersenyum dengan Safira bayi di pelukannya. Mengapa? Tanya Dewi, bingung. Agar Anda mengenalnya sedikit. Agar Anda memahami warisan yang Anda, dalam beberapa hal, akan bantu pertahankan untuk Safira. Dewi merasakan air mata di matanya. Itu adalah isyarat yang tidak terduga dan sangat berarti. Terima kasih. Jangan berterima kasih pada saya dulu, Elisa memperingatkan berdiri. Saya masih mengawasi. Jamin melihat bahwa Anda menyakiti cucu saya dengan cara apapun atau memanfaatkan Haris. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Saya sangat berharap tidak. Elisa mengulurkan tangannya. Sampai ulang tahun Safira, kalau begitu, saya akan ada di sana. Setelah Elisa pergi, Dewi berdiri selama beberapa menit menatap foto itu. Aneh melihat wanita yang tidak pernah dia kenal, tetapi yang ketidakhadirannya melalui serangkaian kebetulan yang luar biasa telah mengubah hidupnya sendiri. Terima kasih, bisiknya pada gambar itu, meskipun dia tidak tahu persis untuk apa dia berterima kasih. Malam itu, Haris mengundangnya makan malam. Mereka memilih sebuah restoran kecil di kawasan kota lama, jauh dari tatapan ingin tahu masyarakat kelas atas Surabaya. Saya bertemu ibu mertua Anda hari ini. Dewi mengumumkan setelah pelayan menyajikan anggur. Haris hampir tersedak. Elisa datang menemui Anda? Dia tidak memberitahu saya apapun. Osikompia dia ingin membentuk pendapat tanpa pengaruh Anda. Dan bagaimana hasilnya? Anehnya, beradab. Saya tidak mengharapkan persetujuan, tetapi saya juga tidak menerima permusuhan. Haris menggelengkan kepalanya, kagum. Elisa selalu tidak terduga. Kamila mengatakan ibunya memiliki indera keenam untuk menilai karakter orang. Kalau begitu, haruskah saya merasa terhormat karena lulus ujian? Percayalah jika dia tidak menyukai Anda akan langsung tahu. Dia menyesap anggurnya. Elisa sangat melindungi Kamila. Setelah kami kehilangan Kamila, saya pikir dia akan menyalahkan saya. Tetapi sebaliknya kami menjadi lebih dekat. Dia mengerti bahwa saya juga hancur. Dia tampak seperti wanita yang luar biasa. Dia memang. Safira memiliki banyak hal darinya. Tekad, intuisi yang tajam. Makan malam berlanjut dengan menyenangkan, dengan percakapan tentang pekerjaan keduanya, tentang Safira, tentang rencana masa depan. Ada kemudahan dalam interaksi mereka yang sangat kontras dengan ketegangan pertemuan pertama beberapa bulan yang lalu. Saya perlu menanyakan sesuatu, kata Haris ketika hidangan penutup tiba. Apa? Bagaimana perasaan Anda jika saya memperkenalkan Anda secara resmi sebagai pacar saya? Di ulang tahun Safira. Pertanyaan itu mengejutkan Dewi. Sampai saat itu, mereka menjaga hubungan tetap rahasia, hampir tersembunyi. Hanya Safira, Marni,
dan Ibu Josefa yang tahu sifat romantis dari pertemuan mereka. Anda yakin siap untuk ini? Orang yang akan membicarakannya. Biarkan mereka bicara. Saya lelah hidup untuk persetujuan orang lain. Selama bertahun-tahun saya adalah duda yang berbakti. Sebelum itu saya adalah suami yang sempurna. Selalu peran, selalu harapan yang harus dipenuhi. Dia meraih tangan Dewi. Untuk pertama kalinya, saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri. Seorang pria yang menemukan kesempatan kedua untuk bahagia. Seorang ayah yang ingin melihat putrinya tumbuh dalam lingkungan cinta dan kebenaran. Dewi merasakan jantungnya berdebar kencang. Keluarga Anda, orang tua Anda, mertua Anda, fight when your brains akan bereaksi. Orang tua saya sudah lama menyadari apa yang terjadi. Ibu saya praktis mendorong saya ke pelukan Anda di setiap kesempatan. Dia tertawa. Adapun Elisa dan Robert, jika dia datang menemui Anda secara pribadi, itu karena mereka setidaknya sudah menerima gagasan itu. Meskipun begitu, ini langkah besar. Ini langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Dewi tersenyum, merasakan campuran kegembiraan dan kecemasan. Kalau begitu, baiklah. Saya akan secara resmi diperkenalkan sebagai pacar pemilik Wicaksana Tech. Saya sudah bisa melihat berita utama di kolom sosial. Berita utama apa? Orsi pembuat kue menaklukkan hati pengusaha dengan manisan yang tak tertahankan, candanya. Bukan manisan Anda yang menaklukkan saya, kata Haris, tiba-tiba serius. Itu integritas Anda, belas kasihan Anda, kekuatan Anda. Kata-kata itu menyentuh Dewi dalam-dalam. Itu adalah pertama kalinya dia merasa benar-benar dihargai, bukan karena kemiripannya dengan Kamila, tetapi karena siapa dirinya. 2 minggu kemudian, rumah besar keluarga Wijaya kembali didekorasi untuk ulang tahun Safira. Tema yang dipilih gadis kecil itu, yang sekarang berusia 4 tahun, adalah toko kue ajaib, sebuah penghormatan yang jelas kepada Dewi. Pesta itu lebih kecil dari tahun sebelumnya, hanya keluarga dekat dan beberapa teman akrab. Safira bersikeras bahwa dia menginginkan sesuatu yang lebih spesial dan kurang bising. Elisa dan Robert Maulana tiba lebih awal membawa hadiah dari Portugal. Meskipun ada kekhawatiran awal, pertemuan antara Dewi dan orang tua Kamila berlangsung ramah. Robert, seorang pria yang tidak banyak bicara, membatasi diri pada jabat tangan yang erat dan tatapan menilai. Safira tidak berhenti membicarakan Anda, komentarnya akhirnya. Summer, katanya Anda membuat kue terbaik di dunia. Dia tidak objektif, jawab Dewi, tersenyum. Saya penggemar nomor 1 dia. Risma dan Angga Wijaya, orang tua Haris, bahkan lebih hangat. Risma memeluk Dewi dengan gembira. Akhirnya putra saya punya keberanian untuk meresmikan apa yang sudah kita semua tahu, kata wanita itu, dengan senyum penuh arti. Sudah lama sekali. Safira berseri-seri dalam gaun pembuat kuenya, miniatur seragam yang Dewi kenakan di toko, yang dijahit khusus untuk acara itu. Di depan menunjukkan kepada para tamu peralatan membuat kue kecil yang dia dapatkan, lengkap dengan cetakan sprinkle dan bahan-bahan yang tidak berbahaya. Aku akan membuat kue seperti Dewi ketika aku besar nanti, katanya kepada semua orang. Bangga, pesta, berjalan dengan tenang hingga tiba saatnya memotong kue, kreasi rumit dari toko kue bunga gula yang mewakili kastil dongeng yang terbuat dari manisan berwarna-warni. Saat itulah Safira membuat pengumuman yang membuat semua orang terdiam. Sebelum meniup lilin, saya ingin mengatakan sesuatu yang penting, kata gadis kecil itu, dengan segala keseriusan usianya yang 4 tahun. Terima kasih kepada semua orang karena sudah datang ke pesta ulang tahun saya. Terima kasih Nenek Elisa dan Kakek Robert sudah datang dari jauh. Dan terima kasih Ayah dan Dewi sudah menjadi sahabat terbaikku di dunia. Gadis kecil itu berhenti sejenak, menatap Dewi dengan mata besar dan ekspresif, sangat mirip dengan ayahnya. Saya tahu Dewi bukan ibu saya dari surga. Ibu saya dari surga ada di atas sana, menjagaku, seperti bintang kecil. Tapi Dewi itu seperti ibu kedua di bumi, dan aku juga mencintainya. Keheningan yang mengikuti pernyataan itu dipenuhi dengan emosi. Dewi merasakan air mata hangat mengalir di wajahnya. Haris memeluk putrinya tanpa emosional. Dan yang mengejutkan, Elisa lah yang memecah keheningan. Kamu sangat beruntung, Safira, kata nenek itu, dengan suara sedikit tercekat. Banyak orang hanya memiliki satu cinta dalam hidup. Kamu memiliki cinta dari 2 ibu, satu yang menjagamu dari surga, dan satu lagi yang menjagamu di sini. Robert terbatuk, menyamarkan emosinya sendiri. Risma menyeka air mata tanpa malu, dan Angga yang selalu pendiam mengejutkan semua orang dengan mendekati Dewi dan memberinya ciuman kebapakan di dahi.
Selamat datang di keluarga. Nak, katanya singkat. Safira tidak menyadari dampak kata-katanya. Sudah kembali fokus pada kue. Bolehkah aku meniup lilin sekarang? Semua orang tertawa, meredakan ketegangan emosional saat itu. Gadis kecil itu menutup matanya, membuat permintaan diamnya dan meniup dengan sekuat tenaga. Kemudian, ketika sebagian besar tamu sudah pergi, Dewi menemukan Elisa sendirian di beranda, menatap laut. Bolehkah saya bergabung dengan Anda? Tanyanya. Wanita yang lebih tua itu mengangguk. Safira adalah anak yang luar biasa. Dia memang, setuju Dewi. Dia punya hati yang besar. Seperti ibunya. Elisa berbalik menghadapnya. Anda tahu, ketika saya pertama kali tadi mendengar tentang Anda melalui Haris, saya marah. Saya pikir itu adalah upaya untuk menghapus Kamila, untuk menggantikannya. Saya tidak pernah, saya tahu, saya menyadari itu sekarang. Elisa menghela napas. Kamila itu unik, tidak ada yang pernah bisa menggantikannya. Tetapi itu tidak berarti tidak ada ruang untuk orang baru, cinta baru. Anda sangat bijaksana. Itu bukan kebijaksanaan, itu bertahan hidup. Saya belajar bahwa berpegang teguh pada masa lalu hanya membawa lebih banyak rasa sakit. Kamila ingin Haris melanjutkan hidup, agar Safira bahagia. Elisa berhenti sejenak, memilih kata-kata. Dan melihat kalian hari ini, cara Anda menatap cucu saya, cara Anda merawatnya, saya tahu Kamila akan menyetujui. Kata-kata itu, yang datang dari ibu Kamila, adalah validasi yang tidak pernah diharapkan Dewi untuk diterima. Dia merasakan dadanya menghangat dengan rasa terima kasih. Terima kasih. Itu sangat berarti bagi saya. Jangan berterima kasih pada saya. Hanya janjikan satu hal. Apa? Janji bahwa Anda akan selalu membicarakan Kamila kepada Safira. Bahwa Anda akan membantu menjaga ingatannya tetap hidup. Bahwa putri saya tidak akan dilupakan. Saya janji. Dan Dewi berbicara dengan ketulusan mutlak. Topoisa, Safira akan selalu tahu siapa ibunya dan betapa ibunya mencintainya. Elisa mengangguk, puas. Kalau begitu kita sepakat. Malam itu, setelah Safira tertidur dan orang tua Haris kembali ke kamar tamu, Haris menemukan Dewi di pantai di depan rumah. Dia telah melepas sepatunya dan berjalan di pasir, merasakan angin malam. Saya pikir Anda sudah tidur, komentarnya, bergabung dengannya. Saya perlu mengatur pikiran saya. Itu adalah hari yang intens, sangat intens. Dia menjalin jari-jarinya dengan jari-jari Dewi. Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Lebih baik dari yang saya harapkan sebenarnya. Keluarga Anda, keluarga Kamila, semua orang sangat ramah. Mereka menyadari apa yang sudah saya ketahui sejak lama, bahwa Anda spesial. Mereka berjalan dalam diam selama beberapa menit, hanya mendengarkan suara ombak yang menerjang pasir. Haris, Dewi memulai dengan ragu. Saya pikir kita siap untuk langkah selanjutnya. Yang mana, Oncesa ingin menghabiskan lebih banyak waktu di sini, bersama Anda dan Safira, wajahnya bersinar. Anda berbicara tanah. Saya kira mengusulkan agar kita menikah, tidak sekarang. Ia buru-buru mengklarifikasi. Tetapi mungkin saya bisa menghabiskan lebih dari sekadar akhir pekan. Mungkin beberapa hari selama seminggu juga. Itu akan luar biasa. Saya harus menata ulang toko kue, merekrut lebih banyak orang. Mungkin mempromosikan Ibu Yosefa menjadi manajer. Haris tertawa melihat cara Dewi sudah merencanakan setiap detail. Kita bisa menyelesaikan itu. Yang penting adalah Anda ingin lebih hadir. Saya mau. Dia berhenti berjalan, berbalik menghadapnya. Bulan-bulan ini adalah yang paling aneh, tetapi juga yang paling kaya dalam hidup saya. Saya tidak pernah membayangkan bisa merasakan begitu banyak untuk seseorang yang saya temui dalam keadaan yang begitu tidak biasa. Hidup jarang mengikuti naskah yang kita bayangkan, Haris berfilosofi. Matiin kini monien sanansi. Terkadang, penyimpangan yang paling tidak terduga membawa kita tepat ke tempat yang seharusnya kita tuju. Dia menariknya lebih dekat, memeluknya. Saya punya sesuatu untuk Anda, katanya, mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Untuk sesaat, jantung Dewi berhenti berpikir bahwa itu mungkin cincin pertunangan. Tetapi ketika kotak itu terbuka, terungkap kalung emas halus dengan liontin berbentuk toko kue. Cantik sekali, serunya lega sekaligus terpesona. Saya membuatnya khusus untuk Anda, untuk melambangkan apa yang awalnya menyatukan kita. Saat Haris memasangkan kalung itu di lehernya, Dewi tidak bisa tidak merenungkan jalan hidup yang aneh dan berliku yang telah dilalui. Dari proposal yang absurd yang lahir dari keputusasaan, muncul sesuatu yang tulus dan berharga. Tahukah Anda apa yang Safira tanyakan pada saya hari ini?
sebelum tidur. Komentar Haris, apa? Apakah Anda akan tinggal bersama kami suatu hari nanti? Dia bilang dia sangat ingin memiliki Anda di sini setiap pagi untuk membuat panekuk. Dewi tertawa. Dan apa yang Anda jawab? Saya bilang bahwa Anda punya rumah sendiri, hidup Anda sendiri. Tetapi mungkin, suatu hari nanti, jika kita semua benar-benar menginginkannya, kita bisa hidup bersama sebagai keluarga. Keluarga. Kata itu bergema di benak Dewi, membangkitkan gambaran masa kecilnya sendiri. Ketidakhadiran ibu, ayah yang penuh kasih tetapi selalu sibuk, nenek yang membesarkannya dan mengajarinya seni membuat kue. Anda sudah menjadi keluarga saya, ia menyatakan, dengan kepastian yang mengejutkan dirinya sendiri. Keluarga yang saya pilih, dan yang, karena suatu keajaiban, memilih saya kembali. Di bawah bintang-bintang Surabaya, dengan laut sebagai saksi, mereka menyegel pernyataan itu dengan ciuman. Ciuman yang membawa janji masa depan yang, meskipun tidak pasti, akan dibangun di atas fondasi paling kokoh yang ada. Kebenaran, penerimaan, dan cinta. 2 tahun berlalu sejak malam itu di pantai. Kehidupan Dewi benar-benar berubah. Toko kue bunga gula berkembang pesat di bawah manajemen Ibu Josefa yang efisien, sementara Dewi membagi waktunya antara bisnis dan kehidupan keluarga yang ia bangun bersama keluarga Wijaya. 6 bulan setelah ulang tahun Safira yang keempat, Dewi secara resmi pindah ke rumah besar di tepi laut. Awalnya, ia bersikeras untuk mempertahankan kamarnya sendiri agar tidak membingungkan gadis kecil itu. Tetapi Safira, dengan kearifan masa kecilnya, tidak melihat masalah apapun ketika, pada akhirnya, Dewi mulai berbagi kamar dengan Haris. Kalian saling mencintai, kata gadis kecil itu singkat. Memang seharusnya begitu. Lamaran pernikahan resmi datang selama perjalanan ke Pulau Komodo. Pada ulang tahun pertama hubungan mereka, Haris telah menyiapkan piknik saat matahari terbenam di Pantai Pink, lengkap dengan sampahnya, stroberi, dan cincin safir yang melengkapi mata biru intens Dewi dengan sempurna. Saya ingin membangun seluruh hidup di sisi Anda, katanya, berlutut di pasir. Bukan karena Anda mengingatkan saya pada seseorang dari masa lalu, tetapi karena Anda adalah masa kini dan masa depan saya. Pernikahan itu adalah upacara intim yang diadakan di taman rumah besar itu. Safira, yang saat itu hampir berusia 5 tahun, adalah gadis bunga paling bangga yang bisa dibayangkan. Elisa dan Robert datang dari Portugal, membawa medali perak yang telah menjadi milik keluarga Maulana selama beberapa generasi. Kamila pasti ingin itu bersama Anda, kata Elisa, menaruh medali itu di tangan Dewi. Pada kesempatan itu, ia tidak bisa menahan air mata. Penerimaan terakhir, restu dari keluarga Kamila, lebih berarti daripada hadiah materi apapun. Kehidupan pernikahan terbukti lebih alami dari yang diharapkan Dewi. Ada tantangan? Tentu saja, menyeimbangkan rutinitas toko kue dengan tanggung jawab keluarga, menavigasi kerumitan menjadi ibu tiri, menghadapi tatapan penasaran sesekali atau menghakimi dari masyarakat Surabaya. Tetapi ada rasa tujuan, rasa memiliki, yang membuat setiap rintangan lebih mudah diatasi. Dan kemudian 6 bulan setelah pernikahan, datanglah berita yang akan mengubah segalanya lagi. Dewi hamil. Reaksi Safira adalah kegembiraan yang paling murni. Aku akan punya adik laki-laki. Dia umumkan kepada semua orang yang dia temui, tidak peduli apakah mereka keluarga, teman, atau orang asing total di supermarket. Bagi Haris, kebahagiaan disertai dengan sedikit kekhawatiran. Pengalaman kehamilan Kamila ditandai dengan komplikasi sejak awal. Selama berminggu-minggu, dia mengamati Dewi dengan mata waspada, bersikeras agar dia lebih banyak beristirahat, makan lebih baik, berkonsultasi dengan dokter terbaik. Saya hamil, bukan sakit, candanya. Meskipun dia sepenuhnya memahami ketakutan di balik perlindungan berlebihan itu. Kehamilan itu berjalan tanpa insiden. Ketika mereka mengetahui bahwa itu akan menjadi anak laki-laki, Safira menyatakan bahwa dia sudah tahu nama yang sempurna. Kita akan memanggilnya Gabriel. Gadis kecil itu mengumumkan dengan kepastian mutlak yang hanya dimiliki anak-anak. Otona Marilyn Warren. Karena dia akan menjadi malaikat yang datang untuk melengkapi keluarga kita. Haris dan Dewi bertukar pandangan emosional. Nama itu tidak ada dalam daftar yang mereka pertimbangkan, tetapi entah bagaimana terasa sempurna. Dan demikianlah, pada suatu pagi yang cerah di bulan Maret, Gabriel Anggraini Wijaya lahir, bayi sehat dengan berat 3,5 kg, rambut gelap, dan mata biru yang sangat intens seperti ibunya. Sekarang,
6 bulan setelah kelahiran putranya, Dewi mengamati dunia kecilnya dari teras rumah besar itu. Safira yang baru saja berusia 6 tahun bermain di taman, mengejar layang-layang yang diterbangkan Haris. Gabriel tidur nyenyak di tempat tidur bayi portabel di sampingnya, dilindungi oleh tenda dari matahari. Telepon berdering, mengganggu pikirannya. "Halo toko kue bunga gula." Ibu Josefa yang bicara. "Hai Bu Josa, ini saya Dewi." "Ah, nak, saya memang mau telepon. Saya punya ide bagus untuk pernikahan minggu depan itu. Bagaimana kalau kue 4 tingkat dengan bunga gula yang mengalir seperti air terjun?" Dewi tersenyum. Bahkan dengan jarak dan tanggung jawab baru, hatinya masih berdebar kencang untuk toko kue yang dia warisi dari neneknya. Kedengarannya sempurna. "Anda bisa mulai menyiapkan cetakan. Saya akan mampir besok untuk membahas detailnya." Setelah menutup telepon, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke adegan di taman. Haris kini telah duduk di rumput, dengan Safira meringkuk di pangkuannya. Keduanya mengamati layang-layang yang menari bebas di langit. Sungguh luar biasa bagaimana hidup bisa berubah dalam waktu sesingkat itu. 3 tahun lalu, dia adalah seorang pembuat kue yang kesepian, hanya berdedikasi pada pekerjaan, tanpa prospek pribadi yang besar. Sekarang dia adalah seorang istri, ibu dari 2 anak, dan toko kuenya berkembang pesat tidak seperti sebelumnya. "Apa yang Anda pikirkan?" Suara Haris mengejutkannya. Jadi kena keteras tanpa disadarinya, dengan Safira masih di pangkuannya. "Betapa beruntungnya kita," jawabnya dengan tulus. "Bolehkah aku melihat Gabriel?" pinta Safira, mendekati tempat tidur bayi. "Aku janji tidak akan membangunkannya." Gadis kecil itu membungkuk di atas adiknya, mengamatinya dengan kagum. "Dia sangat kecil," bisiknya. "Dan dia sangat mirip dengan Anda, Dewi. Menurut Anda?" Ibu tirinya tersenyum. "Saya melihat banyak ayah Anda dalam dirinya." "Matanya milik Anda," kata Safira dengan keyakinan. "Biru seperti laut." Haris memeluk Dewi dari belakang, menyandarkan dagunya di bahunya. "Dia benar. Putra kita memiliki mata Anda." Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, "Dan hati Anda yang besar, saya harap." Safira kembali fokus pada buku yang dia bawa, duduk di kursi terdekat. "Ingat hari kita bertemu?" tanya Haris pelan, hanya untuk didengar Dewi. "Bagaimana saya bisa lupa? Anda masuk ke toko kue saya, menatap saya seolah saya hantu, semi-semu dia mengejutkan proposal paling absurd yang pernah saya dengar dalam hidup saya." Keduanya tertawa, tetapi ada nada nostalgia dalam tawa itu. "Terkadang saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Anda hanya mengusir saya dari toko kue hari itu. Jika Anda mendengarkan suara akal sehat daripada mengikuti hati Anda. Mungkin Anda akan menemukan wanita lain yang mirip Camilla," provokasinya. "Mungkin seorang aktris atau model." "Mustahil." Dia memutarnya menghadap dirinya. "Tidak ada orang seperti Anda, Dewi Wijaya." Penggunaan nama belakang barunya masih memicu rasa geli yang aneh dan menyenangkan dalam diri Dewi. Itu adalah konfirmasi bahwa dia milik di sana, bahwa kehidupan luar biasa ini benar-benar miliknya. Gabriel memilih saat itu untuk bangun, mengumumkan dirinya dengan rengekan kecil yang segera mengancam akan berubah menjadi tangisan. Dewi mengambilnya ke dalam pelukannya, mengayunkannya dengan lembut. "Saya pikir seseorang lapar," komentarnya, bersiap untuk menyusuinya. Safira mendekat, mengamati proses itu dengan terpesona. "Dia menyusu sangat cepat," komentarnya. "Itu karena dia anak laki-laki yang kuat dan sehat," jelas Haris, membelai kepala putranya. Angin sepoi-sepoi bertiup dari laut, membawa serta aroma khas air laut. Di Cakrawala, langit mulai diwarnai dengan warna oranye, mengumumkan salah satu matahari terbenam spektakuler yang terkenal di Surabaya. "Bolehkah aku bertanya sesuatu?" Safira menatap Dewi dengan ekspresi serius yang tidak sesuai dengan usianya yang 6 tahun. "Tentu, sayang. Menurut Anda, ibu saya dari surga bisa melihat Gabriel? Apakah dia tahu bahwa sekarang kita punya keluarga besar yang bahagia?" Pertanyaan itu mengejutkan Dewi. Meskipun mereka berbicara terbuka tentang Camilla, Safira jarang menyebutnya secara langsung. "Saya yakin begitu," jawabnya, memilih kata-kata dengan hati-hati. "Ibumu akan selalu menjagamu, dimanapun dia berada." "Kadang-kadang saya bicara dengannya sebelum tidur, aku gadis kecil itu. Saya cerita tentang sekolah, tentang Anda, tentang Gabriel. Itu sangat indah, Safira. Kemarin saya bilang padanya kalau saya sangat beruntung, karena beberapa anak hanya punya satu ibu, tapi saya punya 2, satu di surga dan satu di bumi."
Dewi merasakan matanya berkaca-kaca. Bahkan setelah sekian lama, momen seperti itu masih menyentuhnya secara mendalam. Yang beruntung adalah saya karena memiliki Anda dalam hidup saya. Safira tersenyum, puas, dan mengalihkan perhatiannya kepada adiknya. Bolehkah aku menggendongnya setelah dia selesai menyusu? Aku sudah bisa menggendong dengan benar. Tentu saja boleh. Haris mengamati adegan itu dengan campuran kebanggaan dan rasa terima kasih. Keluarganya bukan yang ia rencanakan, tetapi yang takdir, dalam kebijaksanaan tak terbatasnya, berikan kepadanya. Saya akan menyiapkan camilan untuk kita, katanya, menuju ke dapur. Bagaimana dengan roti keju yang Dewi ajarkan pada Marni cara membuatnya? Ya, Safira bertepuk tangan antusias. Ketika selesai menyusui Gabriel, Dewi menyerahkannya dengan hati-hati kepada Safira yang duduk di kursi dengan bayi itu di pelukannya. Gadis kecil itu segera mulai menyanyikan lagu pengantar tidur lembut yang Dewi kenali sebagai salah satu yang dinyanyikan Elisa dalam bahasa Portugis Portugal. Mengambil keuntungan dari saat ketenangan itu, Dewi berjalan ke pagar teras, mengamati laut yang membentang tak terbatas di depannya. Hidup memang menakjubkan. 3 tahun lalu, dia tidak pernah bisa membayangkan berada di tempat dia sekarang. Ponselnya berdering lagi. Itu adalah pesan dari Elisa. Bagaimana kabar cucu kecil saya? Kami rindu. Kami sudah membeli tiket untuk Natal. Saya tidak sabar untuk memeluk kalian. Dewi tersenyum, dengan cepat mengetik balasan dan melampirkan foto Gabriel baru yang dia ambil pagi itu. Sungguh luar biasa bagaimana Elisa dan Robert telah menjadi kehadiran yang konstan dan penuh kasih dalam hidup mereka, mengunjungi Indonesia setidaknya 3 kali setahun. Haris kembali dengan nampan roti keju yang masih hangat dan kendi jus markisa. Aroma yang lezat membuat Safira mengangkat hidungnya, seperti anjing kecil yang mengendus. Bolehkah aku makan sekarang? Tolong. Serahkan adikmu pada Dewi dulu, perintah Haris. Kita tidak ingin dia berakhir tertutup remah-remah. Saat keluarga itu berbagi camilan sederhana di teras, dengan matahari terbenam yang mewarnai langit dengan warna merah muda dan emas, Dewi diliputi oleh perasaan kelengkapan yang luar biasa. Itu bukan kebahagiaan yang sempurna. Dia tahu bahwa hidup akan selalu membawa tantangan. Tetapi itu adalah kebahagiaan yang nyata, dibangun di atas fondasi kebenaran dan penerimaan yang kokoh. Apa yang Anda pikirkan? Tanya Haris, memperhatikan tatapannya yang jauh. Bagaimana kita bisa sampai di sini? Bagaimana semuanya dimulai dengan cara yang begitu tidak terduga? Dia mengangguk, mengerti. Permintaan yang mustahil yang berubah menjadi keajaiban hidup kita. Tepat sekali. Safira, yang fokus pada roti kejunya, tiba-tiba bertanya, permintaan mustahil apa? Haris dan Dewi bertukar pandangan, tidak yakin bagaimana menjelaskan cerita yang rumit itu kepada anak berusia 6 tahun. Suatu hari, ketika Anda sudah lebih besar, kami akan menceritakan seluruh ceritanya, janji Haris. Tapi itu tidak adil. Saya mau tahu sekarang. Dewi tertawa melihat ekspresi marah gadis kecil itu. Itu cerita yang panjang, Safira. Tentang bagaimana ayahmu dan saya bertemu dan bagaimana Anda membantu kami menemukan kebahagiaan. Aku membantu? Gadis kecil itu tampak penasaran. Lebih dari yang Anda bayangkan, Haris menegaskan. Hati Anda yang besar yang menunjukkan jalan kepada kami. Safira tampak puas dengan jawaban parsial itu. Saya tahu, itu sudah tertulis di bintang-bintang. 3 menit sudah habis, Haris mengingatkan dengan lembut. Saatnya menyikat gigi dan ke tempat tidur. Bolehkah aku mencium Gabriel selamat malam? Tentu saja boleh. Gadis kecil itu mendekat dengan hati-hati dan memberikan ciuman lembut di dahi adiknya. Selamat malam, Gabi. Bermimpilah tentang malaikat sepertimu. Kemudian, dia mencium wajah Dewi. Selamat malam, Ibu. Itu adalah pertama kalinya Safira memanggilnya seperti itu. Hanya ibu tanpa kualifikasi seperti kedua atau di bumi. Dewi merasakan hatinya mengembang dengan cara yang tidak dia ketahui mungkin. Selamat malam, sayangku. Haris membawa putrinya masuk, meninggalkan Dewi sendirian dengan Gabriel di teras. Dia menatap bayi yang tertidur di pelukannya. Begitu kecil, begitu sempurna, begitu penuh kemungkinan. Ayahmu benar, tahu? Bisiknya kepada putranya. Semuanya dimulai dengan permintaan yang mustahil. Dan itu berubah menjadi keajaiban hidup kita. Gabriel menjawab dengan desahan kecil dalam tidur nyenyaknya. Di langit, sebuah bintang bersinar lebih terang, seolah mengedip setuju. Dan pada saat itu, di bawah langit berbintang Surabaya, menggendong putranya di pelukannya sambil menunggu kembalinya suaminya
dan memikirkan gadis kecil luar biasa yang kini ia sebut putrinya, Dewi tahu dengan kepastian yang datang dari lubuk hatinya bahwa dia berada tepat di tempat yang seharusnya. Jalan itu berliku, tidak biasa, terkadang menyakitkan. Tetapi takdir jika ada hal seperti itu memiliki cara yang mengejutkan untuk memandu orang tepat ke tempat yang mereka butuhkan. Permintaan mustahil yang telah berubah menjadi keajaiban hidup mereka. Haris kembali ke teras, duduk di sampingnya dan melingkarkan lengannya di bahunya. Safira langsung tidur, komentarnya. Saya bahkan tidak perlu bercerita hari ini. Dia mengalami hari yang penuh emosi. Mereka terdiam selama beberapa menit, hanya menikmati kehadiran satu sama lain dan putra mereka yang tidur nyenyak. Tahukah Anda apa yang dia katakan pada saya sebelum tidur? Komentar Haris, apa? Bahwa sekarang kita adalah keluarga yang lengkap. Anda, saya, dia, Gabriel, dan Ibu dari surga yang menjaga kita semua. Dewi tersenyum, merasakan kedamaian yang mendalam. Dia benar, ini adalah keluarga yang tidak biasa, tetapi sempurna dengan caranya sendiri. Haris menciumnya dengan lembut. Terima kasih. Untuk apa? Karena masuk ke kegilaan itu 3 tahun lalu. Karena percaya pada saya, bahkan ketika saya sendiri tidak percaya pada diri sendiri. Karena mencintai putri saya seperti putri Anda sendiri. Karena memberi saya kesempatan kedua untuk bahagia. Saya yang harus berterima kasih, jawab Dewi dengan tulus. Karena masuk ke toko kue saya hari itu. Karena menunjukkan kepada saya bahwa hidup jauh lebih kaya, jauh lebih kompleks, dan jauh lebih indah dari yang pernah saya bayangkan. Saat bintang-bintang berkelip di langit Surabaya, pasangan itu tetap berpelukan, merenungkan putra mereka yang tertidur dan masa depan yang mereka bangun bersama. Masa depan yang lahir dari pertemuan yang paling tidak terduga dan permintaan yang paling mustahil. Dan di suatu tempat, mungkin di salah satu bintang paling terang di langit itu, seorang ibu muda tersenyum, puas mengetahui bahwa keluarganya akhirnya dalam damai. Akhir cerita para pendengar yang budiman, kami berharap kisah Dewi, Haris, dan Safira telah menyentuh hati Anda. Perjalanan keluarga ini menunjukkan kepada kita bagaimana cinta sejati dapat lahir dari situasi yang paling tidak terduga. Contoh bagaimana belas kasihan dapat mengubah kehidupan. Untuk terus menikmati kisah-kisah emosional seperti ini, kami telah menyiapkan daftar putar khusus dengan narasi yang sama-sama menawan. Temukan di sini dengan mengklik di sebelah kiri. Jika cerita ini menyentuh emosi Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan tinggalkan like pada video ini. Setiap hari kami membawakan kisah-kisah baru yang menjelajahi kerumitan hidup dan keindahan perasaan manusia. Bagikan kesan Anda di kolom komentar. Kami senang membaca reaksi Anda dan mengetahui momen mana yang paling menyentuh hati Anda. Dan jangan lewatkan konten kami berikutnya, di mana kami akan terus menjelajahi kejutan indah yang disimpan takdir untuk kita. Sampai cerita berikutnya.